Penyebabnya ya, sudah pasti yang pertama ini kesadaran manusianya udah penyebabnya. Nggak mungkin alam merusak diri sendiri. Itu kan mekanisme alam yang udah normal ya. Tapi lebih banyak manusia yang berkontribusi untuk merusak alam itu. Hai, selamat datang kembali di The Conversation Climate Guardians. Anda nggak sedang salah program atau salah channel. Kebetulan saya lagi mampir kembali menggantikan Samuel Pijar yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang punya dampak sama lingkungan tentunya. Saya Dean Benitez, dan di episode kali ini kita punya tema-tema kecil yang namanya Merdeka dari Sampah. Kalau nggak salah sih, ini masih dengan spirit 17 Agustus. Dan episode kali ini cukup seru karena saya mendapat kehormatan untuk bisa ngobrol dengan Bapak KC Labok. Ini adalah salah satu tokoh, kalau bisa dibilang tokoh untuk komunitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru yang udah banyak kita share juga di media sosial Roxy. Jangan lupa klik link-link yang ada di bawah nanti untuk juga lihat berbagai akun media sosial Roxy untuk cari tahu lebih banyak Saving Our Tomorrow. Bapak KC, selamat datang di The Conversation. Ini program bincang-bincangnya Roxy, Rantai Oksigen Indonesia, bagian dari Melkor Group Indonesia. Pak, tolong ceritain dong Pak sama para climate guardian, para penjaga iklim, para penonton kita. Bapak ini siapa sih Pak? Selama ini ada di balik media sosial mana sih Pak? Saya kecil Labok ya, manggilnya gitu. Di banyak tempat juga, banyak kesempatan ada yang manggil Presiden AI, kayak gitu. Presiden Aru Islands maksudnya. Oh, Aru Islands. Ya. Aru Islands ini nama apa Pak? Nama Komunitas Facebook. komunitas di Facebook ya? Ya. Oke. Hari ini kebetulan udah 12 tahun ini, tanggal 18 Juli 2011 sampai Hari ini? Ya, 12 tahun? 12 tahun ya. Selama 12 tahun ada berapa banyak emang sih Pak warga komunitas di Facebook Aru Islands? Kalau nggak keliru ada 28 sampai 29 ribu. 28 sampai 29 ribu. Kira-kira nyaris seperempat warga Ya, Kepulauan Aru ya? Dari 101 ribu penduduk ya seperempat. Jadi kira-kira dari 3 orang di Aru kalau lagi kumpul, salah satunya pasti warga grup Aru Islands? Hampir pasti. Oh ya? Ya. Oke, nah apa aja sih Pak yang dibahas di grup? Kemarin ada sedikit bocoran lagi kita ngobrol-ngobrol sebelum yang ini kan. Apa menariknya pembahasan warga nih? Apa hanya tentang isu atau permasalahan sehari-hari atau ngomongin lingkungan juga di Aru, apa aja? Ini barusan beberapa menit lalu itu malah ada yang ATM-nya jatuh, diumumkan di situ, minta tolong diumumkan. Ya udah, hal sekecil itulah. Pokoknya semua hal hampir menyangkut sebagian besar urusan hidup orang Aru itu dibawa-bawa masuk situ. Jadi dia udah nggak apa ya, kayak kantor DPR, kantor bupati, semuanya ribut-ributnya masuk di situ semua. Ada yang sering curhat juga, ATM jatuh curhat di situ juga. Barusan ini urusan saya baru lagi ada yang inbox. ATM saya ketinggalan di itu, ada yang ngambil, boleh nggak saya posting? Ya silakan, yang penting jangan maki-maki aja gitu. Nah ini 20.000 orang pasti punya 20.000 pemikiran atau masalah, iya kan? Tapi bisa diatur supaya nggak ada maki-maki atau nggak ada kebencian gitu. Gimana caranya Pak? 20.000 orang nggak gampang loh. Susahnya jadi admin itu ya. Ngatur tiap hari harus bersih-bersih halaman. Sampai ke situ? Ya, Oh ya? kan harus ready itu tiap saat bersih-bersihin halaman. Udah ada yang kotoran masuk buang, yang nggak dibutuhkan buang, yang butuh silakan monggo gitu masuk. Jadi nggak sesederhana orang membayangkan ya kerja jadi admin itu untuk tetap menjaga grupnya bersih. Itu pekerjaan yang cukup sulit juga. Menantang sih, tapi cuman karena dikerjakan karena dasarnya hobi, emang saya pengen ada tempat untuk bisa nulis. Nah, hobi nulisnya itu sebenarnya. Latar belakangnya berarti Bapak KC ini suka menulis ya Pak? Dulu apa ada latar belakang profesi atau hobi aja? Enggak, sebenarnya kalau ini otodidak aja ini nulis ya, muncul
belajar sih selama puluhan tahun, mulai dari nulis undangan, konsep kecil-kecilan, terus pindah, terus naik-naik sampai nulis ilmiah, nulis sampai teks dan film pendek misalnya semua. Oh iya. Iya, sampai tingkat itu. Jadi eh, hobi nulis itu memang udah saya gemari lama. Nah, terus bukalah media. Dasarnya emang juga dari hobi nulis itu saya buka media. Saya bikin lagi, ada yang ngajak bikin grup ini, grup Arwah Islands, komunitas Arwah Islands ini saya buka. Medianya apa Pak sebelumnya? Arwah Islands News. Dia bentuknya apa? Koran, portal berita? Sempat kita terbit koran besar ya. Koran fisik ya masih sempat Ya, ya? koran Ini tahun fisik. berapa nih Pak? Tahun 2012. 2012. Iya, Oke. 2012. Kita bikin website. Eh, Ternyata semuanya nggak terlalu efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah seperti Aru itu. Kenapa? Tantangannya apa Pak? Aru yang kepulauan itu. Ini di Kepulauan Aru itu kan ada 86 pulau. Untuk menjangkau ada 87 pulau diantaranya kan dihuni oleh manusia. Nah, untuk menjangkau orang-orang sebanyak itu di pulau sebanyak itu, nah ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, terus apalagi jangkauannya kita perpindahan manusia, barang dari satu pulau ke pulau yang lain. Termasuk misalnya distribusi koran misalnya susah, ya beratnya di situ. Ya berat di ongkos, berat di waktu. Jadi banyak hal lah tantangan tentang itu. Terus coba juga dengan website. Ternyata di kondisi jaringan yang tidak terlalu bagus untuk mengelola website, menjangkau penduduk Aru itu susah. Karena mereka kesulitan untuk membuka, misalnya mengeklik gitu, telat, lama. Bandwidth nih ya, jaringan ya, Iya. aja ya. Akhirnya nggak jadi. Terus bikin semua cara saya gunakan untuk bagaimana menjangkau, mengkomunikasikan ide, kreasi, apapun ya, pokoknya dikomunikasikan ke warga, itu terkendala semua di masa-masa itu. Sampai terakhir yang bisa saya andalin adalah ini, Facebook rupanya. Rupanya Facebook dalam konteks apapun cukup ringan ya, bisa diakses. Nah, apalagi ditambah dengan jaringan komunikasi sudah keliling 117 desa ya, dari keliling semua. Nah ini membuat semua orang di kampung pun bisa mulai melek teknologi IT, terus bisa mengakses Facebook. Nah disitulah baru kita dapat angelnya itu. Lebih baik ya? Iya, udah. Ternyata akhirnya Facebook jauh lebih baik untuk ngomongin apa-apa aja dengan orang Arab. Ngomongin apa-apa aja ini termasuk ngomongin alamnya nggak sih? Atau misalnya ada orang yang tangkapan ikannya lagi kurang, atau tiba-tiba ada sampah hadir ke desanya. Tadi kan Pak Kace bilang bersih-bersih halaman rumah nih ibaratnya bersih-bersih wall atau forumnya nih kan. Iya. Tapi apa orang Aru juga begitu soal bersih-bersih? Curhat juga nggak sih? Ada fasilitas pembuangan atau ada sampah menumpuk di desanya? Ada, kalau udah sampai ke urusan sampah, sampah-sampahan udah berat. Saya sudah terakhir ini ya, beberapa 2 bulan terakhir saya udah mulai menginisiasikan Arwah Islands. Di Arwah Islands itu kita bikin relawan. Menjelang hari ini sebenarnya hari puncak tanggal ulang tahun ke-12 Arwah Islands, 18 Juli 2023 ini. Saya tanya-tanya, saya bikin polling di grup. Kira-kira kegiatan aksi sosial apa sih yang paling relevan menurut teman-teman gitu? Ini offline ya? Dari online dibawa ke offline ya? Iya. Aksi beneran gitu? Oke. Katanya. Terus yang dari opsi-opsi yang ditawarkan itu ternyata sangat banyak yang peduli mengomong tentang lingkungan. Oh iya? Iya, sampah. Saya dapat apa ya, kayak oh iya, lebih banyak, makin banyak ya ternyata orang ngomong tentang lingkungan. Ada kepedulian pribadi individu antara individu dengan individu. Ternyata kalau dikumpul-kumpulin banyak ini orang yang sadar akan sampah ini.
lalu saya bilang oke deh kalau begitu kita bikin relawan Arwailes, relawan lingkungan hidup Arwailes, namanya saya singkat Relai. Relay ya. Ya. Ini sebenarnya sebuah plesetan juga karena kebetulan saya tahu kalau di Aru menyebut laki-laki itu lay ya. Eh, tapi kalau Relai ini dia Lain lagi. saya ambil istilahnya dari itu Apa nih falsafahnya nih? alat di sepeda motor itu pemicu. Oh relay. Iya. Oh supaya bisa tersambung gitu Iya, ya. gimana Iya, mau iya, iya. menyambungkan dia nggak ada bakalan motor nggak bakalan bunyi kalau nggak ada relaynya. Nah, gitu. Siap. Kebetulan sih mungkin ya jadi idenya seperti itu. Tapi ujungnya eh, kita bicara tentang bagaimana kondisi persampahan di Aru itu udah sangat memprihatinkan. Seperti apa Pak? Memprihatinkan itu karena penumpukannya, jenis sampahnya, fasilitasnya apa? Tentu saja itu semua berkontribusi ya. Sampai titik akhir itu dari diskusi yang saya bangun dengan beberapa pihak, termasuk pihak yang mengelola top manajemen ya di perusahaan-perusahaan budidaya mutiara. Mereka ngakunya kalau hampir semua perusahaan mutiara di sana itu budidaya itu ditutup. Itu salah satunya akibat kontribusi dari plankton yang beracun sudah makin banyak. Plankton beracun ini karena juga kondisi perairan makin nggak bersih gitu. Jadi dianya yang lebih subur Sudah gitu pasti, ya. sudah pasti. Dan seperti itu berdampak sama peternakan atau farm mutiara ini, Pak. Iya. Apa dampaknya? Merusak, mati, apa dampaknya? Pertumbuhannya yang pertama pasti pertumbuhannya terlambat ya, nggak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Terus ada mati sudah pasti. Tentu saja dari sisi ekonomi sudah merugikan lah sampai orang memutuskan untuk tutup usaha sebesar itu. Nah ini berarti kondisi lingkungan kita sudah sangat di tingkat yang memprihatinkan. Harus ada tindakan sekarang, nggak bisa nunggu lagi gitu. Apa aja nih Pak sumber-sumber pencemarannya? Kan di Aru misalnya bukan seperti kawasan di Jawa atau Pulau Jawa yang ada banyak pabrik gitu atau pembuangan limbah. Penyebabnya apa lagi sih Pak? Kita bisa nggak korek lebih ini lagi? Penyebabnya ya, sudah pasti yang pertama ini kesadaran manusianya udah penyebabnya. Nggak mungkin alam merusak diri sendiri. Itu kan mekanisme alam yang udah normal ya. Tapi lebih banyak manusia yang berkontribusi untuk merusak alam itu. Nah karena itu walaupun di sana bukan pusat industri ya, seperti di Jawa atau di wilayah lain. Tapi kalau industri di laut itu, kapal-kapal laut itu puluhan ribu setiap harinya beroperasi di sana. Terus berapa banyak tumpahan minyak dan seterusnya. Terus berapa banyak perusahaan-perusahaan industri mutiara dan seterusnya menggunakan bahan-bahan kimia apa saja, terus apakah dikelola dengan baik B3-nya. Jadi ditambah lagi dengan makin terlambat kesadaran manusia untuk mengelola lingkungannya sendiri, kebersihan dirinya sendiri, kebersihan lingkungannya sendiri. Ini numpuk-numpuk ini. Akumulasi terus ya? Akumulasi. Lama-kelamaan kita sudah tiba di titik yang tadi saya jelaskan itu, dan sangat memprihatinkan. Nah karena itu tidak ada lagi waktu untuk kita diskusi panjang-panjang soal itu, langsung action aja. Kita setiap hari Sabtu itu relay itu bersama mengajak warga, terus mengajak TNI, Polri, mengajak komunitas. Kita melakukan aksi bakti pembersihan sampah di lingkungan. Tentu saja sampah masih banyak di laut, tapi dengan peralatan seadanya, makin murah makin baik ya kita kerjanya kayak begitu. Kita pergi ke komunitas warga. Ini di Kota Dobo aja, Masih di di ibu Kota kabupaten Dobo, ya? saya mengambil sampel ke salah satu RT, Ya. yang kebetulan ketua RT-nya cukup responsif ya, bisa ikut Aksi ini. ya ikut aksi, terus diminta, pokoknya punya ide-ide yang kreatif. Terus kita uji coba di situ. Jadi setiap hari Sabtu pergi bantu.
syukur juga ya, hari ini sudah mulai menampakkan hasil. Sampah itu kan udah karena puluhan tahun berlangsung proses pembuangan sampah tanpa dikontrol, tanpa itu, dia udah berlapis-lapis. Kalau di area lumpur misalnya, angkat satu lapis hari ini, besok muncul lapisan baru. Naik deh. Set. Oh, oke. Ini terutama tapi di daerah-daerah yang agak pesisir ya Pak ya, berarti? Ya. Ya kan, karena kalau daerah yang lebih agak ke tengah kota misalnya, Iya, enggak lebih mudah diangkut, Iya. digeser sampahnya. Ini berarti yang di sekitar pesisir ya? Iya. Lalu bayangkan berapa banyak racun lingkungan yang dikeluarkan oleh sekian banyak sampah. Saya untuk saat ini saya lebih peduli tentang sampah plastik ya, keluarin aja dulu seluruh sampah plastik sekecil apapun ukurannya. Semampu-mampunya diangkut, angkutlah, kasih keluar dari tempat-tempat pemukiman. Jangan sampai malah dia bisa terbawa air, gerusan air hujan atau hembusan angin, macam-macam cara dia bisa pindah tempat sampai di tempat yang seharusnya jangan ke sana. Oke, kalau terjadi penumpukan ini kan berarti lintas generasi. Ya, dapat. Ini berarti benar-benar kesadarannya setipis itu untuk dengan alam seindah itu gitu ya. Karena indah sekali loh alam liar. Saya baru beberapa kali ke sana, cuman susah dicari duanya itu. Susah dicari duanya Bumi Jargaria itu. Tapi untuk orang-orang yang lahir tinggal di sana sendiri, nggak terketuk, jadi udah biasa ya Pak ya? Kontribusinya ya sudah pasti dari warga ya. Kita semua manusia itu kan penghasil sampah. Nggak mungkin satu orang pun dari kita ngaku nggak menghasilkan sampah. Dan karena itu sadarlah sendiri dulu gitu. Bersihkan sampah dari wajahmu sendiri gitu. Setelah itu bantulah mengajak yang lain sama-sama membersihkan sampah dari wajahnya. Ya, ayo kita mulai bersihkan sampah dari wajah kita. Kalau kesadaran ini makin booming digerakkan terus-menerus, saya kira bukan mustahil di suatu waktu pasti orang mau sadar ya untuk mengatur sampahnya, minimal memanage sampahnya. Bukan hanya karena kesadaran masyarakat yang belum itu, tetapi pengelolaan manajemen persampahan oleh pemerintah pun belum terlihat baiknya. Karena Cerita itu, dong Pak, kurang maksimal atau kurang terlihat baiknya itu misalnya apa? Misalnya contoh ya, peralatan kah? kita Jadwalan, untuk menjangkau warga dari pemukiman, untuk menjangkau TPS, tempat pembuangan sampah sementara yang rata-rata tinggal di jalan umum ya, di depan jalan umum cukup jauh. Nah, dan karena itu siapa juga yang mau bawa kulit permen pergi jauh-jauh selama sepanjang sekitar 1 kilo hanya untuk menjangkau TPS ya contohnya. Dan karena itu orang lebih suka buang aja hari ini, besok buang lagi, lusa udah jadi kebiasaan lah. Gitu. Oke. Ini berarti catatannya soal manajemen atau pengaturan ini pun masih kurang efektif ya? Ya, masih kurang. Dari segi jaraknya misalnya. Dari segi TPS-nya sendiri kalau kita ngomong soal Kota Dobo, Ya. masih kurang banyak nggak sih Pak? TPS sudah pasti masih kurang banyak. Apa yang menghentikan warga untuk bikin TPS independen misalnya? Kan inisiatif-inisiatif atau kreativitas ini udah mulai banyak ya. Ada misalnya wadah tong plastik gitu bisa dijadikan sementara supaya jangan satu kulit permen 10 dulu bisa diangkat. Apa yang menghentikan Pak? Apa yang bikin nggak ditimbulkan? Saya kira budaya ya. Kebiasaan yang tadinya baru buang 1 bungkus permen nggak masalah. Buang 2 bungkus permen belum masalah. Buang yang ketiga udah biasa gitu. Tapi kan pada saat yang sama warga juga tahu ini bisa jadi dilahap oleh hewan-hewan air yang akan juga kemudian ditangkap, dimasak atau dikonsumsi. Ini kan siklusnya pendek kan? Saya kira kalau sampai ke situ kita bicara tentang ini kesadaran mentalnya kan? Saya kira memang banyak juga masyarakat yang nggak tahu, nggak kepikir kalau nantinya bungkus plastik, bungkusan permen atau apa lain sebagainya yang dari plastik itu bisa ketelan sama ikan misalnya, tentu saja. Atau sama kita sendiri kan? Ya. Pada akhirnya gitu.
Jadi belum sampai ke mungkin situ belum juga. tahu, karena itu memang upaya-upaya untuk melakukan pendidikan persampahan, pendidikan lingkungan kepada warga itu harus terus digerakkan terus. Eh, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, terutama untuk Relai. Kami memang sadar harus terus-terus mendengungkan tentang kesadaran persampahan, dampak sampah. Yang kalau kita dorong kayak orang tua tentu saja udah nggak mungkin, budayanya kan udah berubah itu. Dia dari tadi buang, mungkin dia sudah buang lebih dari 10 bungkus permen, jadi sudah jadi Seumur hidup, ya. sudah jadi budaya. Dan karena itu nggak mungkin kita rubah di sana. Mindset yang cara yang paling baik adalah kita mulai dengan anak kecil. Anak kecil ya, jadi saya dalam aksi itu malah saya ngajak ponaan saya yang masih kecil-kecil, ayo sini bersihkan. Nah, kalau kalian tahu susahnya bersihin lingkungan, tentu saja kalian mulai sadar jangan buang sampah sembarangan. Jadi seperti itu sebenarnya pendidikan-pendidikan dalam ukuran yang sekecil itu, kalau setiap orang mau melakukannya dalam rumah tangganya, saya kira muncul kesadaran yang lebih besar. Ini yang sedang kami dorong. Pelibatan anak dan remaja. Dalam beberapa kesempatan kalau saya diundang untuk mengajar di universitas, terus diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai forum-forum di lokal sana, saya sering menyentil lingkungan hidup, masuk kesadaran. Terus misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan yang saya sebagai pematerinya, saya dorong semuanya temanya tetap lingkungan hidup gitu aja. Jadi di sana sampai terakhir sudah hari ini ada teman-teman yang YouTubers juga yang baru mulai naik daun di lokal sana. Walaupun mereka jam tayangnya baru di atas 5.000 sedikit ya. Tapi atas kolaborasi bersama, kita bisa menghasilkan film pendek tentang lingkungan, sampah, khususnya sampah. Terus para remaja juga saya ajak bikin pelatihan jurnalistik ke mereka, dan saya minta mereka untuk bicara tentang tema sampah. Jadi saya kira apapun, sekecil apapun ya upaya kita yang harus dilakukan, mendorong sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, itu saya lebih cenderung untuk memilih kelompok anak-anak yang saya dorong. Pak, ini kan Aru Islands ini sebuah grup di media sosial. Fokus aktivitas offline-nya ada di Dobo. Terbawa juga nggak ke puluhan pulau lain atau ke puluhan desa-desa lain yang 1 dari 3 orang Aru kemungkinan member grupnya nih. Muncul nggak itu di dalam grup Aru Islands? Muncul semua. Oh ya? Ya. Secara offline, secara independen di desa-desa, Iya. ada yang udah mulai melakukan itu juga? Sudah. Apa salah satu contohnya apa? Ikut-ikutan di hari Sabtu kah? Gitu, biar sama kan? Yang bisa di-share apa? Kerja-kerja kayak gitu. Yes, kerja baktinya. Kerja baktinya ada teman-teman yang guru misalnya di desa, di pedesaan, yang mereka nanyain saya waktu saya mau mulai bikin pencatatan jumlah orang yang bersedia ya menjadi relawan itu. Kakak, kami boleh gabung nggak? Tapi kan kami di kampung. Saya bilang boleh, siapapun dimanapun boleh. Banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya mengangkat sampah dan buang ke tempatnya, bukan, tetapi memberikan arahan, memberikan pendidikan sampah kepada orang lain, itu sudah bagus. Berkomentar aja udah bagus, ya kan begitu. Jadi semua orang bolehlah berkontribusi dimanapun, nggak usah pandang tempat tinggalnya di mana. Dan mereka dengan senang hati ikut melakukan. Ada foto-foto yang di-share juga nggak dari desa-desa lain ini atau dari tempat-tempat lain? Oh, ada ya? Ya, ada. Ini kan berarti menunjukkan dampaknya ini berhasil terkena kan? Ya, cuman baru karena baru 2 bulan ya. Nah, jadi walaupun memang ini diteriakan, tema lingkungan ini diteriakan berulang-ulang kali, tetapi baru dilakukan masif baru kemarin ini. Ya, akhirnya kalau mau diukur kan belum bisa ini. Secara ilmiah kami mungkin belum bisa mengukur lah. Tapi beberapa waktu ke depan saya yakin bisa diukur hasilnya. Kita balik lagi.
Bapak Aceh, tantangan utama misalnya selain ada fasilitasi, ada manajemen atau pengurusan sampah. TPA saya tahu ada di Dobo. Kebetulan saya cukup beruntung pernah mampir ke dalamnya TPA gitu, lalu melihat dari berbagai sisi. Memang betul sampahnya kebanyakan bukan sampah organik. Artinya nggak ada bau yang lebih, waktu pembusukan Yeah. nggak ada bau yang lebih menyengat. Memang lebih banyak sampah plastik. Tapi ini nggak mengubah fakta bahwa lahan 5 hektar isinya sampah yang harusnya kita bisa jadikan ruang publik, yang kita bisa jadikan juga penanaman misalnya kan gitu. Dan di tempat-tempat di pesisir-pesisir seperti di Korpa, Koramil Pantai, seperti di Wakat-Wakat gitu, di kota Dobo memang berlapis ya. Jadi ini ada pendangkalan karena sampah itu terjadi ya. Ya, pendangkalan itu selain sampah memang juga tentu saja secara alami kan akibat pengendapan pemukiman yang mulai berpindah memaksa aliran-aliran sungai, lalu sedimentasi lumpur ya, jadi dia berpindah tempat lalu akhirnya jadi penumpukan-penumpukan pendangkalan ya. Saya dulu kan nulis di tugas akhir sarjana itu saya nulis tentang Pelabuhan Dobo. Ini pelabuhan rakyat nih ya. Ya, Pelabuhan Dobo ya. Pelabuhan Dobo itu saya bicara tentang pelabuhan, berarti bicara juga tentang alur pelayaran ya, kedalaman alur pelayaran, layak nggak layak gitu. Cukup waktu itu, walaupun sebenarnya sudah kalau diukur-ukur balik ke tahun-tahun sebelumnya, tahun 80-an, itu dalam sekali itu tempat orang berlatih nyelam di situ, para penyelam ya. Sekarang udah dangkal sekali. Ini dampak dari itu. Jadi tidak menutup fakta bahwa memang kontribusi sampah manusia itu sangat berpengaruh untuk proses pendangkalan itu. Dia menahan sedimen ya, plastik-plastik yang Terjebak gitu ya. Ya terjebak itu dia menahan sedimen, terus akhirnya sedimennya gak langsung terus ke laut, malah dia menahan gitu. Jadi sekarang di bagian darat wilayah pelabuhan itu udah mulai dangkal, bahkan sudah hampir kering itu. Padahal dulu itu tempatnya dalam gitu. Dan pendangkalan ini juga hanya menambah kekhawatiran karena di sisi lain kota Dobo misalnya juga ada abrasi gitu yang terjadi di sisi-sisi pantai yang lain kan? Ya benar. Yang dilakukan juga oleh ulah manusia yang melakukan penggalian pasir atau pengambilan batu koral. Benar nggak sih Pak? Betul, memang itu yang terjadi. Ini fenomena yang memang sampai hari ini belum bisa dipecahkan ya masalahnya. Yang pertama, kalau nggak diambil pasirnya sama warga untuk dijual, kalau nggak diambil batu koralnya sama warga untuk dijual, atau digunakan sendiri, terus mengambil dari mana ya? Kita dalam beberapa kesempatan sering sih kita juga berdiskusi, gimana ya caranya mengatasi ini ya? Hentikan aktivitas manusia untuk menggali pasir, karang. Apakah kalau pemerintah mau, sebaiknya korbanin aja beberapa pulau khusus untuk itu. Kan ada 500 pulau. Ya haruslah berani untuk mengorbankan 1 atau 2 pulau untuk barang-barangnya harus diambil, dipakai untuk material pembangunan. Karena memang terutama karena memang sulit material untuk batu, pasir. Logistiknya sulit sekali. Sangat sulit. Ya. Jadi ya ini fenomena yang cukup sulit. Tapi kalau kita cuman berpikir di level masyarakat kan nggak mungkin. Harus para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah yang konkret terkait dengan langkah itu. Sebelum kita menuju ke pemerintahnya, ini juga salah satu hal yang bahkan dinyatakan oleh pimpinan daerah sendiri, oleh Pak Bupati, bahwa pada kenyataannya dengan alam yang melimpah ruah potensinya, masyarakat Aru masih tercatat salah satu kabupaten termiskin di Indonesia. Yeah. Ini apa yang masih miss gitu? Apa yang masih belum klik untuk membuat kondisi terbaik? Hasil alam, potensi alam sangat banyak, sampai bahkan mutiara tadi, sampai perikanan. Tapi tidak bisa mencapai maksimal potensinya untuk kesejahteraan. Cerita dong Pak, apa sih Pak? Menurut pandangan Pak Kaceh aja. Saya penulisan tesis saya sempat saya tulis tentang kemiskinan menurut Pribumi Aru gitu.
kemiskinan menurut Pribumi Aru, oke. Ya. Apa yang bisa dibagikan Dalam di sini? 15 bulan saya melakukan pencarian referensi. Sangat banyak yang saya temui yang fenomena-fenomena yang mendorong saya sampai pada beberapa kesimpulan terkait dengan kemiskinan di Aru itu. Salah satunya kemiskinan itu akibat dari aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga perekonomian seperti bank. Masyarakat tidak bankable. Nah, karena fasilitas perbankan itu sendiri cuma ada di kota. Jauh sekali, Ya, aksesnya jauh. susah, oke. Ya, terus mau ngantar 100.000, masa orang mau pergi ke kota yang butuh 16 jam perjalanan misalnya. Nah, karena itu fasilitas perbankan itu yang tidak merata sampai ke desa-desa dan kecamatan itu salah satu pemicunya. Masyarakat lalu menyimpan uang di bawah bantal aja begitu, atau nitip di cukong. Untuk kegiatan ekonomi. Iya, kegiatan ekonomi. Ya, dia datang nitip, kalau belum sempat nitip ambil yang dititip. Itu yang gitu. Nah, lalu itu berulang-ulang. Lalu berikut karena uang itu tidak disimpan, hanya disimpan di rumah, ya tidak tertata. Nah, lalu perbankan sendiri juga kan kesulitan. Kalau mau buka unit-unit bank sampai ke kecamatan, fasilitasnya, listriknya nggak ada, contohnya kayak begitu. Terus menghitung-hitung lagi cost dalam hal-hal yang lain. Jadi ditambah lagi itu dari sisi teknis ya, kondisi teknis yang nggak memungkinkan untuk warga itu bisa memperoleh uang dan menyimpannya. Kalau orang Aru lapar kan enggak, orang Aru kurang uang kan enggak. Itu berarti aneh ya, orang miskin kok punya uang, bisa makan, mau bisa nyekolahin anak misalnya. Jadi mereka mampu mencari uang dalam jumlah yang banyak. Mereka mampu untuk makan tanpa kekurangan sehari pun. Tetapi disebut miskin. Iya, miskin karena memang mereka nggak bisa menyimpan, saving nggak bisa. Potensi ekonominya ini mampat di situ ya, Pak? Iya, mampat di situ. Terus ditambah lagi dengan budaya ya. Di mana-mana wilayah-wilayah yang punya sumber daya, kekayaan alam, sumber daya alam yang kaya, umumnya dikenal dengan apa ya, kutukan sumber daya alam. Apa tuh, Pak? Kutukan sumber daya alam? Kutukan sumber daya alam ini sebuah teori tentang kemiskinan. Paradoks nih ya? Ya di Afrika ya, Afrika yang sumber daya alam sekian banyak, kaya seperti begini, tapi masyarakatnya miskin, nggak pernah. Memprihatinkan. Ya selalu begitu. Itu ternyata karena dia membentuk budaya manusia. Saking mudahnya orang Aru itu mengambil ikan, hanya mencondongkan tubuh dari jendela, itu sudah bisa ngambil daun untuk makan, buah untuk makan. Hanya untuk melempar kail sama pancing dari celah papan di dapurnya, udah bisa dapat ikan. Oke, ada paradoks ini yang terjadi juga. Iya, ya? jadi itu lama-kelamaan membuat zona nyaman orang Aru itu ada di situ. Rata-rata orang yang zona nyaman seperti itu dia takut mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau dia keluar, dia beranggapan di luar sana, saya masih bisa bertahan nggak? Dan mentalitas ini terus terbawa. Benar. Si paradoks mentalitas ini terus terbawa. Iya. Tapi Pak, kita juga tahu sudah ada administrasi negara, ada para tokoh-tokoh yang ada struktur pemerintah, administrasi negara, ada juga tokoh-tokoh seperti Pak K.C. Labok yang menyuarakan hal-hal yang independen untuk perbaikan. Masih kurang, Pak? Saya kira dalam hidup ini tentu dari waktu ke waktu pasti selalu kurang gitu. Tetapi ya upaya apapun yang bisa kita lakukan untuk perbanyak jumlahnya, lakukan terus. Walaupun tidak akan cukup-cukup karena setiap babakan hidup itu selalu punya dinamika sendiri-sendiri ya, kebutuhan sendiri-sendiri. Selain kepemimpinan, kemandirian untuk membuat pergerakan, apalagi yang akan paling penting dibutuhkan orang Aru atau masyarakat di Aru, saudara-saudara kita di Aru, supaya bisa lebih maju, baik dari pola pikir, pengolahan sampah, mungkin perekonomian, apalagi gitu. Karena ada satu hal juga yang terkait paradoks sumber daya alam melimpah tapi jadi zona nyaman,
ada sebuah resistensi yang sangat kuat untuk kemajuan. Seolah-olahnya gitu. Tentu saja kalau orang, ya kita kembali lagi ya bicara tentang orang yang ada di zona nyaman itu. Dia takut mengambil risiko terberat untuk keluar selangkah keluar dari zona nyaman, udah nggak nyaman dia. Padahal itu anggapan aja, karena dia lama-kelamaan itu melembaga. Dia melembaga. Sesuatu yang diyakini berulang-ulang dan terus-menerus itu akhirnya kan namanya dia melembaga itu sifatnya. Nah ini melembaga ini, kemiskinan itu menjadi melembaga akibat dari cara berpikir yang juga melembaga ini. Nah, jadi orang Aru itu paling takut mengambil keputusan untuk merintis duluan. Karena dia lebih suka di zona nyaman. Karena itu harus didorong untuk merintis sesuatu. Kalau dia belum bikin, kita yang bikin gitu. Nah, kita rintis biar dia mau datang ikut. Kalau kita tunggu sampai dia merintis sendiri itu susah. Memang seperti itu dia. Tapi apakah sosialisasi atau akulturasi atau juga bahkan kolaborasi sama pihak luar ini tidak memungkinkan untuk bisa lebih banyak orang keluar dari zona nyaman? Makin berkembang ya orang, pengetahuan orang itu lalu mulai menyadari, walaupun ada juga yang terlambat. Ya, tapi kan nggak ada lah dalam babakan hidup ini, nggak ada yang kata terlambat ya, sepanjang mau berusaha. Kita di pesisir pulau, di Pulau Wokam, saya dengan istri saya kami bekerja keras secara sosial untuk ikut membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan, di mana mereka takut kan keluar ke Jawa untuk studi. Saya pernah paksain warga, Bapak punya uang 1 juta nggak? Saya, ada Pak kalau 1 juta. Bapak ini menganggap 1 juta remeh banget ini kan gitu. Berarti Bapak ini bisa menghasilkan uang banyak ini. Bawa sini uang 1 jutanya. Dibawalah 1 juta. Saya bilang, ambil barangnya si Novel ini, saya mau bawa dia ke Jawa, kuliah di sana. Bapak jangan, masa bawa uang 1 juta anak saya. Udah pokoknya kalau dia mati saya juga mati di sana. Saya bawa, benar-benar saya bawa ke Jawa Tengah dengan uang 1 juta. Sampai hari ini sudah hampir selesai studi. Ini contoh kasus harus di Trik itu. trik juga ya untuk supaya orang mau keluar dari zona nyaman, mau mencoba cara-cara baru. Harus gitu dipaksa, harus dipaksa. Saya belajar karakteristik orang Aru itu dengan itu, lalu saya mulai mencari, begini ya seharusnya. Ada yang bahkan saya suruh istri saya waktu itu di Jawa, terus saya udah capek-capek bela-belain pergi cari sampai dapat beasiswa dari Kementerian Perikanan, dari beberapa lembaga saya dapat beasiswa untuk dorong warga yang bisa mengaksesnya, bisa memperoleh pendidikan. Udah begitu masih ada juga orang tua yang melarang anaknya. Nggak boleh sekolah, nggak boleh keluar. pergi, nggak boleh pergi gitu. Lah ini kapal udah di pelabuhan, saya bilang istri, pergi ke KP3, bilang mereka untuk tunggu di situ. Itu sih bapak kalau yang ngelarang anaknya itu kalau datang di situ, jatuhin ke laut, nanti saya yang tanggung jawab. Saya berani masuk penjara juga nggak apa-apa. Hayar, nggak boleh begitu cara berpikirnya. Saya berangkatin tanpa 1 sen pun duit di situ. Nanti dia udah nyampe ke Ambon, baru saya mulai pikir gimana cara cari duit, bantuin. Harus dipaksa dulu, didorong. Harus dipaksa, apalagi wilayah-wilayah pesisir kota ya. Dimanapun perkotaan didirikan, itu wilayah-wilayah terdekat ke kota itu wilayah paling terdampak buruk itu. Terakhir Pak, closing statement, karena kita harus sayangnya mengakhiri babak perbincangan yang ini. Pernyataan penutup tentang Aru, tentang manusia Jargaria, tentang sampah, tentang bencana ekologis, apa yang mau Bapak Kaceh sampaikan? Yang pertama saya ingin mengajak semua warga masyarakat Kepulauan Aru, dimanapun Anda berada, mari bersihkan wajah kita dari sampah. Itu yang pertama. Cara membersihkannya bisa dengan berbagai cara. Dimanapun Anda berada, Anda bisa membantu membersihkan sampah dari wajah kita, wajah Kepulauan Aru. Jadi jangan berhenti, jangan bertobat untuk berbuat baik. Jangan bertobat untuk berbuat baik. Siap, Bapak Kacalabok.
Terima kasih sudah mampir di The Conversation, melanjutkan perbincangan off kamera yang agak lebih seru dan panas, terus sekarang on camera gitu ya Pak ya. Semoga saya bisa cepat kembali ke sana lagi, terus ke Salarim ya Pak, ke desa Salarim ya. Iya, Saya sudah pernah ke desa yang sebelahnya tapi belum. Oh iya, belum nyampe Belum ke sampai Salarim. Green Canyon-nya Belum. Kepulauan Naru itu Salarim itu. Siap, segera akan hadir Pak, semoga di tahun ini Pak. Nah, Climate Guardian, terima kasih sudah bergabung di episode The Conversation kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi belnya, tulis komentar kalian di kolom komentar. Saya Dean Benitez, terima kasih sudah bergabung sama The Conversation. Dadah.